بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku, para pemirsa dan para pendengar Tauam TV yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari sebuah kitab yang sangat ma'ruf dan maklum di tengah-tengah umat Islam, terutama di kalangan para penuntut ilmu. Kitab tersebut adalah kitab hadis Sunan Ibnu Majah, yang mana kitab ini berisikan kumpulan-kumpulan hadis yang diriwayatkan melalui periwayatan Imam Ibnu Majah. Karena ini adalah pertemuan perdana kita pada kesempatan yang berbahagia ini, maka kita akan coba membahas hadis yang menerangkan tentang hukum wajibnya seseorang mempelajari ilmu agama. Hadis tersebut terdapat pada nomor hadis 224 kalau kami tidak salah. Coba kita perhatikan, 203, 206, ya, 224. Alhamdulillah ketemu. Yang mana terdapat pada babu, ya, ini babu fadlil ulama'i wal hasi ala talabil ilmi. Bab yang menerangkan tentang keutamaan para ulama, ya, dan perintah menuntut ilmu agama. Kita langsung saja membaca matan hadisnya mengingat waktu yang sangat terbatas. An Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak di antara kita yang mengabaikan hadis ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena secara fakta, ya, di lapangan mayoritas, khususnya, ya, umat Islam di negara yang kita cintai ini, banyak di antara kita yang meremehkan dalam mempelajari ilmu-ilmu agama, sehingga kualitas keagamaan kita semakin hari semakin memudar. Ini tidak lain karena, ya, disebabkan karena kurangnya pemahaman kita terhadap perintah hadis ini. Yang mana dalam hadis ini kalau kita perhatikan, ya, Rasulullah menyebutkan
kata wajib. Kata wajib itu artinya apabila kita tidak belajar ilmu agama, maka kita akan mendapat dosa. Kita akan berdosa. Hidup kita akan dibayang-bayangi dengan dosa. Sebagaimana definisi wajib menurut para ulama fikih, ya, diantaranya adalah yang dimaksud dengan wajib itu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Suatu amal yang apabila dikerjakan akan diberikan pahala atau mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan maka akan berdosa. Nah, kaidah ini berlaku kepada orang yang tidak mau mempelajari ilmu-ilmu agama, apalagi memandang remeh, ya, terhadap ilmu-ilmu agama. Dan ini fakta, saudaraku. Kita lihat akhir-akhir ini, ya, banyak masyarakat kita yang antusias, ya, semangat belajar, semangat keingintahuannya dalam syariat, tentang syariatnya sendiri itu jauh menipis dan jauh memudar. Semakin hari semakin memudar, semakin hari semakin kabur. Tetapi sebaliknya, kalau berkaitan dengan ilmu-ilmu duniawi, ya, maka tidak bisa kita pungkiri kita sanggup mengorbankan apa saja, sanggup berkorban biaya yang besar, sanggup berkorban waktu yang lama, ya. Mulai dari SD dirintis terus sampai SMP, sampai SMA, sampai ke perguruan tinggi terus dirintis sampai S1, sarjana, doktor, bahkan profesor. Tapi ini sekali lagi dalam konteks ilmu dunia, ya, apakah itu ilmu tentang arsitek sebuah bangunan, ilmu kedokteran, ilmu hukum, tapi hukumnya hukum duniawi, ya, bukan hukum Al-Quran. Nah, ini semangatnya luar biasa. Tapi kalau sudah berbicara ilmu agama, keinginan dan semangat kita mulai menipis. Kita mulai dari sisi biaya, kita mulai ngirit, bahkan pelit perhitungan. Dari sisi waktu kita mulai mencari-cari alasan dan dalih, sehingga kualitas keagamaan kita semakin hari semakin memudar. Saudaraku yang dirahmati Allah, tanpa didasari dengan ilmu agama yang kokoh, maka kita akan menjadi umat dan individu yang rapuh. Dan ini sudah terbukti di depan mata kita. Umat Islam saat ini, umat Islam yang sebagaimana yang Rasulullah sebutkan dalam sebuah hadis, kausa'is sail, ya, seperti buih di lautan. Mayoritas jumlahnya banyak tetapi rapuh, mudah difitnah, gampang disusupi paham-paham sesat, gampang diprovokasi, gampang ditipu, ya. Mudah menyesatkan orang, mudah memponis kafir individu, ya, sesama muslim, apakah itu secara individu, kelompok maupun golongan. Ini tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh dangkalnya, ya,
kualitas keagamaan kita masing-masing. Oleh karena itu saudaraku yang dirahmati Allah, sekali lagi kita kembali kepada hadis ini. Rasulullah 14 abad yang lalu sudah memerintahkan kepada kita dan memberikan sinyalir bahwa sekali lagi menuntut ilmu itu hukumnya wajib, ya, wajib. Jangan ada mindset, ya, jangan lagi ada cara berpikir kita yang salah. Yang ini banyak terjadi di antara masyarakat kita, bahwa agama ini hanya untuk orang-orang yang akan menjadi dan diklaim sebagai agamawan. Contohnya mungkin ustadz, ya, ingin menjadi buya, kiai, ya, kalau sebutan di negara kita, ingin menjadi imam, khotib, ya. Seolah-olah agama ini hanya milik mereka, seolah-olah agama ini hanya milik agamawan, bukan milik umat Islam. Dan ini juga terbukti ada dikotomi, ya, ada dikotomi perlakuan antara ilmu dunia dengan ilmu agama. Ya. Mindset yang salah ini selalu berkembang di tengah masyarakat kita. Ya. Sekali lagi mohon maaf, ya. Ya. Kami di sini sedikit pun tidak bermaksud ingin merendahkan suatu kelompok atau institusi lain, sekolah dan sebagainya. Kami hanya menjelaskan fakta dan realita yang terjadi di tengah masyarakat kita. Ya. Agama ini seolah-olah hanya wajib dipelajari oleh orang-orang pesantren, dan ini terjadi di tengah masyarakat kita. Kalau ditanya kepada misalnya anak-anak siswa kita yang sekolah di SMA, yang di SMP, kenapa tidak belajar ilmu agama? Kenapa tidak ngaji Al-Quran, tidak mengkaji fikih, tidak belajar hadis, tidak belajar bahasa Arab? Pasti jawabannya, ya, kami kan sekolah umum. Itu kan yang harus belajar itu anak pesantren, santri, santriwati dan sebagainya. Nah, mindset inilah yang harus kita rubah, ya. Bahwa mindset ini sangat keliru berdasarkan apa yang disabdakan Rasulullah sebagaimana yang telah kita bacakan tadi. Faridatun ala kulli muslim. Hukumnya wajib bagi setiap muslim. Artinya kalau seseorang itu sudah menyandang predikat muslim, maka suka atau tidak, ya, secara langsung kewajiban menuntut ilmu agama itu secara otomatis sudah tertempel di pundak masing-masing. Sebaliknya kalau tidak mau belajar ilmu agama, maka tunggu, ya, janji Allah itu pasti ada, pasti dilaksanakan, ya, akan mendapat dosa dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini, fenomena ini berlarut-larut di tengah masyarakat kita. Sebagaimana yang saya katakan, mindset yang salah, ya, bahwa memandang remeh karena tidak tahu hadis ini selalu diumbar, selalu didengung-dengungkan di mimbar-mimbar, di pengajian-pengajian, bahwa menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib. Tetapi tidak paham, tidak memahami konsekuensi wajib itu apa, definisi wajib itu apa, ya, dan konsekuensi apabila tidak mempelajari ilmu agama itu apa. Nah, oleh karena itu, mari melalui kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama memulai, ya, untuk bersemangat kembali, ya, mempelajari ilmu-ilmu agama. Karena orang yang
Allah berikan kefahaman dalam agama, ya, sebagaimana yang terdapat juga dalam hadis nomor hadis 220, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, Rasulullah SAW bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki dia sebagai ahli kebaikan, maka ia akan diberikan kepahaman dalam agama. Mafhum mukhalafah dari hadis ini, ya, adalah artinya kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seorang, maka Allah akan berikan kepahaman terhadap agamanya. Sebaliknya, apabila seorang itu tidak paham terhadap agama, tidak mempunyai ilmu dalam tentang agamanya, maka Allah belum menghendaki dia tergolong kepada orang ahli kebaikan. Dan lumrah, ya, para ulama mengatakan Allah itu kalau ingin menjadikan sesuatu tidak sekonyong-konyong langsung jadi, meskipun Allah mampu, tapi Allah jadikan penyebabnya, ya. Iza ja'ala syai'an, ya, ja'ala asbabahu, maka Allah akan jadikan penyebabnya terlebih dulu. Penyebab seseorang itu, ya, paham terhadap agamanya tentu melalui menuntut ilmu atau belajar, ya. Jadi kalau orang yang apabila ada pembicaraan, diskusi, seminar atau apa yang sifatnya ilmu dan dia enggan, ya, malah dia lari, maka ketahuilah orang yang jenis seperti ini belum dikehendaki Allah sebagai ahli kebaikan. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita sekarang berada di era serba digital, ya, serba online, ya. Semuanya sudah melalui internet. Sebenarnya alasan-alasan klasik yang selama ini selalu kita kemukakan, ya, kenapa alasan kita tidak belajar ilmu agama, ya, diantaranya adalah, ya, tidak mempunyai waktu yang cukup, ya. Karena apa? Karena kesibukan pekerjaan, karena kesibukan karir, karena kesibukan profesi dan sebagainya, sehingga waktu untuk bertalaki, waktu untuk khusus belajar ilmu agama itu tidak ada. Maka alasan ini sebenarnya sudah terjawab dengan teknologi yang kita hadapi sekarang ini. Tidak ada lagi hujah, ya, kalau kita nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak punya alasan. Kenapa? Akses ilmu agama itu tidak lagi seperti para ulama terdahulu, para nenek moyang kita terdahulu. Hanya ingin mencari satu hadis itu menghabiskan waktu yang berbulan-bulan, bahkan tahunan, jalan kaki, ya. Sekarang tinggal one click, ya, maka kita akan bisa mengakses, ya, ilmu-ilmu agama yang ingin kita pelajari. Nah, terutama kami selaku pembina Tauam TV pada kesempatan ini juga mengajak, ya, dan mohon doa, ya, dan dukungannya kepada pemirsa sekalian, ya, terhadap berkembangnya channel ini. Karena kami bermaksud membangun channel ini adalah untuk mengembangkan, ya, mengajarkan ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu agama, sehingga tidak ada alasan lagi bagi saudara-saudara kita yang mempunyai kesibukan, ya, tidak dapat belajar. Saudaraku bisa belajar sambil kerja, saudaraku bisa belajar sambil rekreasi, saudaraku sekarang sudah bisa mempelajari ilmu-ilmu hadis, ya, ilmu-ilmu bahasa Arab, ilmu-ilmu tafsir. Nantinya insya Allah akan kami upload di channel ini, ya, sambil istirahat, ya, sambil tiduran, karena hanya cukup bermodalkan kuota. Dan tentunya
bergabung di channel kami ini, biar nantinya apa yang kami upload di sini akan ada pemberitahuan secara otomatis. Nantinya insya Allah ya, sekali lagi mohon doa dan dukungannya, saudara-saudaraku sekalian, akan kami bawa ke nuansa dan suasana pesantren ya. Saudaraku menjadi santri lah, katakan begitu. Nanti kita akan adakan pembelajaran bahasa Arab mulai dari mubtadi yang pemula sampai kepada yang tingkat lanjutan ya. Begitu juga nanti hadis, begitu juga fikihnya, insya Allah. Mohon doa dan dukungannya. Berikutnya, kenapa masyarakat kita enggan dan acuh untuk mempelajari ilmu agama ya. Yang kedua adalah dengan alasan sudah terlambat. Nah, ini juga mindset yang sangat keliru sekali. Dengan alasan umur. Walhal ya, para ulama kita terdahulu ya, itu banyak yang belajar memahami ilmu agama itu sudah lanjut usia ya. Nah, di antaranya adalah Ibnu Hazmin Al-Andalusi ya. Ini sudah tua ya, baru mulai belajar ilmu agama, tapi karena keikhlasan dan kegigihannya sehingga beliau menjadi ulama yang mumpuni ya, yang terkenal dan ulama besar ya. Bahkan Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar Al-A'lamin Nubala ya, mencantumkan beliau ya sebagai ulama yang menguasai berbagai disiplin ilmu. Masya Allah. Begitu juga para sahabat. Di antaranya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, itu bukan umur di masa muda beliau belajar kepada Rasulullah, bahkan sudah tua, sudah berumur ya. Jadi tergantung keikhlasan kita, tidak ada alasan ya. Yang teori yang kita dengar-dengar sekarang, ada yang bilang dari barat long life education dan sebagainya ya, belajar seumur hidup, itu sebenarnya Islam jauh ya sebelum itu sudah menerapkan teori itu. Hanya kita saja yang kurang belajar, jadi tidak tahu, seolah-olah ini diklaim ya miliknya, teorinya orang barat sana, padahal tidak. Ini Islam sebelum itu sudah menerapkan ini ya, berdasarkan ungkapan-ungkapan ya. Salah satunya utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Saudaraku yang dirahmati Allah, jadi alasan-alasan inilah yang harus kita buang sehingga kita bisa melepaskan kewajiban-kewajiban kita ya, terutama dalam menuntut ilmu agama, sehingga agama kita semakin hari semakin berkualitas ya. Kalau agama kita berkualitas ya, agama kita berdasarkan nas-nas yang sahih, agama kita bukan berdasarkan ikut-ikutan, maka umat ini akan menjadi umat yang kuat, bukan umat yang rapuh, umat yang gampang terprovokasi sebagaimana yang kita saksikan akhir-akhir ini. Umat yang gampang memfitnah satu dengan yang lain. Umat yang gampang mudah dihasut ya, mudah menyesatkan, bahkan mudah mengkafirkan antara satu dengan yang lain. Ini tidak lain dan tidak bukan karena dangkalnya ya keilmuan kita, terutama dalam hal ilmu agama. Yang terakhir ya, hendaknya nanti dan insya Allah kita akan membahas berikutnya ya, mohon doanya juga tentang ilmu-ilmu apa saja yang wajib kita pelajari ya, karena ulama juga berbeda. Ya, ilmu agama itu wajib tapi dibagi lagi nanti. Ada yang fardu kifayah ya, hukumnya wajib kifayah, dan ada fardu ain, wajib individu ya, wajib individu. Di antaranya adalah ilmu yang bisa mengantarkan seseorang itu melakukan ibadah wajib dengan benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka ilmu itu hukumnya wajib. Seperti contohnya ilmu
melaksanakan sholat 5 waktu, ilmu berpuasa di bulan Ramadan, ya, bagaimana syarat dan rukun zakat dan sebagainya. Maka ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ini hukumnya wajib untuk kita pelajari. Dan yang lainnya adalah ilmu tauhid. Ini yang pertama kali yang harus kita pelajari, ya. Ilmu yang membahas tentang keesaan, ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu yang membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, ya. Sebagai penutup, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, juga ini perlu menjadi renungan kita semua, bahwa Allah sangat membenci, ya, orang-orang yang pakar dan pintar terhadap ilmu dunia, tetapi jahil atau bodoh terhadap ilmu agama. Hadisnya adalah innallaha ta'ala, ya, yabghudu kulla alimin bid dunya wa jahilin bil akhirah. Sungguhnya Allah membenci setiap orang yang alim, ya, terhadap ilmu keduniaan, ilmu duniawi, tetapi bodoh, ya, terhadap ilmu akhirat. Bayangkan saudaraku, ya, kalau kita dibenci oleh teman kita yang kita harapkan, kita dibenci oleh keluarga kita dibenci oleh ayah dan ibu kita dan sebagainya, betapa sedih dan mengerikannya kita. Kalau ini bukan keluarga, bukan tetangga, bukan orang yang kita sayang yang membenci kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala, hanya dikarenakan keengganan kita untuk mempelajari ilmu agama dan kebodohan kita terhadap ilmu-ilmu agama, ya. Dan ini fakta, ya, sekali lagi fakta di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau urusan ilmu duniawi, masya Allah, kita sanggup menghabiskan biaya berjuta-juta, kita sanggup menghabiskan umur kita bertahun-tahun, karena janji dari ilmu duniawi itu memang manis dan menggiurkan. Tetapi ketahuilah saudaraku, semuanya itu adalah semu dan bersifat sementara. Semuanya itu adalah permainan belaka, akan hilang dan sirna. Yang kita bawa hanyalah ilmu dan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau urusan ilmu duniawi, masya Allah, mulai dari SD, SMP, SMA itu dirintis sampai sarjana, doktor, ya, profesor, tapi ahli, pakar dalam ilmu dunia. Sekali ditanya anaknya tentang rukun sholat, ya, tentang tata cara pelaksanaan sholat menurut Rasulullah seperti apa, dia mulai kebingungan, ya, mulai tidak tahu. Maka Allah akan membenci orang yang seperti ini. Sekali lagi, berdasarkan hadis riwayat Al-Hakim tadi, Allah sangat benci kepada orang yang pakar, piawai, hebat dalam ilmu agama, ilmu politik, ya, ilmu perbankan dan sebagainya, tapi bodoh dalam ilmu agama. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu pada kesempatan lainnya dalam bab yang lain, ya, terutama dalam kajian hadis. Nanti insya Allah juga kami akan mengkaji ilmu-ilmu yang lain seperti bahasa Arab sebagaimana yang kami singgung tadi di awal tadi, fikih dan sebagainya. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon dukungannya, ya, mohon doanya, semoga channel yang akan kami bangun ini memberikan manfaat dan kebaikan kepada kita semua. Maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan, ya, terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.